씁쓸한 티 너무 안 나는 거 아니에요? Film akan berfokus pada seorang wanita gemuk yang sedang mendatangi seorang dukun dengan tujuan merubah nasibnya. Akan tetapi, dukun itu malah meledeknya dengan memberikannya sebuah jimat. Dia adalah Kang Hana. Kerja sampingannya ialah menjadi penghibur seks pria-pria kesepian melalui telepon, dan dia tinggal hanya bersama anjing kesayangannya. Suara Hana sangatlah indah. Itu juga yang membuat Hana bekerja sebagai ghost singer atau penyanyi tersembunyi yang bernyanyi untuk penyanyi bernama Amy. Hana juga sangat menyukai direktur agensinya yang tampan bernama Sang Jun. Akan tetapi dia nggak pernah berani menyatakan perasaannya itu karena dia pun sadar diri dengan kondisinya. Sang Jun sangat memperlakukan Hana dengan baik. Kebaikannya itulah yang membuat Hana menjadi salah paham. Ternyata Hana juga dulu pernah patah hati dan mencoba untuk bunuh diri dengan minum obat diet berlebih, dan bukannya berhasil justru dia malah menyusahkan tim medis karena berat badannya. Setelah curhat dengan sahabatnya yang bernama Jungmin yang juga bekerja sebagai backing vokal, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mentato gambar Hakuna Matata di pinggang mereka dengan maksud agar harapan mereka bisa terwujud. Konon dipercayai oleh orang Afrika sebagai lambang yang bisa mengabulkan permohonan. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Hana selesai rekaman, Hana diantar oleh Sang Jun untuk pergi ke rumah sakit jiwa karena ternyata ayah kandung Hana dirawat di sana. Namun ketika Hana akan keluar dari mobil, Sang Jun mengajak Hana untuk datang ke pesta ulang tahunnya besok. Dan benar saja, keesokan harinya Hana mendapatkan sebuah kiriman paket dari Sang Jun yang isinya adalah sebuah gaun untuk Hana gunakan ke pesta ulang tahunnya. Tapi sayangnya, berhubung pakaian itu terlalu kecil untuknya, di pesta tersebut Hana terlihat seperti ulat bulu dan jelas saja menjadi bahan tertawaan oleh rekan kerjanya yang lain. Apalagi ketika Amy datang menggunakan baju yang sama dengannya, membuat Hana semakin merasa tak enak hati. Sang Jun lalu mengajak Amy untuk pergi ke toilet, dan di toilet itu akhirnya sifat asli dari Sang Jun terbongkar, dimana ternyata semua kebaikan dan perhatian yang selalu ia berikan ke Hana hanyalah sebuah kepalsuan. Dirinya merasa jika Hana hanyalah aset untuk agensinya. Jadi di sini Sang Jun sangat meminta kepada Amy untuk selalu bersikap baik kepadanya. Semua ucapan dari Sang Jun rupanya tanpa sengaja didengar oleh Hana yang kebetulan saja ada di salah satu bilik toilet itu juga. Dan Hana merasa sangat kecewa dengan Sang Jun karena telah memberikan perhatian palsu. Sesampainya di rumah, Hana berniat untuk bunuh diri. Namun sebelum ia tewas karena gas beracun, salah satu pelanggan telepon mesumnya secara tiba-tiba menelpon. Berhubung Hana ingat jika pelanggannya itu adalah seorang dokter bedah plastik, keesokan harinya ia pun berinisiatif untuk menemui dokter tersebut dan memintanya untuk melakukan perubahan fisik pada dirinya. Dokter itu belum tahu jika wanita yang ada di hadapannya itu adalah teman telepon mesumnya, tentunya menolak permintaan itu. Namun setelah Hana menunjukkan rekaman percakapan mereka dan mengancam akan memberikan rekaman itu kepada istri si dokter, dengan berat hati dokter itu pun akhirnya mau untuk mengoperasinya. Setelah mendapatkan jadwal operasi, Hana berniat untuk menghilang sementara waktu, dan karena kemungkinan operasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, ia juga dengan terpaksa harus membuang anjing kesayangannya karena dalam masa operasi dirinya tidak akan mungkin bisa mengurusnya.
sebagai penyanyi dan juga model bisa hancur seketika. Mereka pun pergi dari sana secepat mungkin karena saat itu ternyata mereka sudah terlambat di acara konser. Karena memang hari ini Hana akan mengadakan konser perdananya. Dan karena mereka datang ke tempat itu sangat terlambat, Hana pun tak sempat untuk make up. Sehingga pada akhirnya Hana tampil dengan pakaian ala kadarnya. Namun walaupun begitu, suaranya yang bagus rupanya mampu menutupi penampilan yang acak-acakan. 지금 시작해 조금씩 Konser hari itu pun rupanya semakin membuat Hana terkenal. Lalu di malam harinya untuk merayakan keberhasilan mereka, Sang Jun dan Hana berpesta kecil-kecilan sambil mabuk. Namun ketika Sang Jun akan mencium Hana, karena saat itu Sang Jun benar-benar mencium dan menyentuh tubuhnya, tiba-tiba Hana menolaknya lantaran dirinya takut jika implan di tubuhnya ketahuan. 만지면 약간 티는 나. 여기 Ketika hari mulai malam, Sang Jun memberikan sebuah selimut pada Hana yang tengah tertidur. Namun tanpa sengaja ia malah melihat logo Hakuna Matata yang digambar oleh Hana, di mana logo ini mengingatkannya dengan seseorang. Dan benar saja ketika Sang Jun mulai membuka berkas lama tentang Hana, dari situ akhirnya ia pun tahu jika Jennie yang mengaku tak pernah melakukan operasi plastik ternyata adalah Hana, seorang gadis gemuk yang pernah bekerja dengannya. 1 minggu berlalu setelah Sang Jun mengetahui identitas Hana yang sebenarnya, namun ia selalu bersikap seolah tak tahu apa-apa. Bahkan sikapnya yang aneh itu rupanya juga dirasakan oleh Jennie. Hingga di malam sebelum konser kedua Hana diadakan, Hana terlihat menghadiri sebuah pesta. Akan tetapi ketika Hana sedang asik berdansa, secara tiba-tiba ayahnya datang di hadapannya, yang mana kedatangan ayahnya itu rupanya dibawa langsung oleh Emmy. Hana yang tak tahu harus bersikap seperti apa kepada ayahnya itu pun langsung mendorong ayahnya dan mengatakan kepada semua orang jika orang itu adalah salah satu fansnya. Tentunya perilaku dan sikap Hana kepada ayahnya itu membuat Jungmin kesal karena tak mau untuk mengakui ayahnya sendiri. Setelah pesta usai, Sang Jun mengajak Jennie untuk berbicara sebentar, di mana ia mengatakan jika sebenarnya dirinya telah mengetahui tentang identitas asli Jennie, yang tak lain adalah Kang Hana. Hana yang sadar jika selama ini identitasnya telah terbongkar pun akhirnya mulai menjelaskan alasan kenapa dirinya sampai rela melakukan operasi plastik. Keesokan harinya, saat konser Jennie yang kedua akan dimulai, berita tentang identitas asli Jennie mulai tersebar kemana-mana. Sehingga karena gosip itu, ketua dari agensinya memutuskan untuk membatalkan konser. Namun, Sang Jun sangat yakin dengan penampilan Jennie dan ia pun bersikeras agar konser tersebut tetap diadakan. 문제 없을 겁니다. Hingga ketika Jennie akan mulai konsernya, di atas panggung, lagi-lagi ia dikejutkan dengan kedatangan sang ayah. Namun kali ini ayahnya itu langsung diseret oleh petugas keamanan. Jennie yang tak sanggup melihat ayahnya diperlakukan seperti itu, dengan tegas meminta para petugas untuk melepaskan ayahnya. Jennie pun merasa bersalah telah membohongi semua orang, termasuk telah menyakiti ayahnya sendiri di depan para fansnya. Hana juga mulai mengakui tentang jati dirinya di depan semua orang. Para fans yang mendengar Hana telah jujur mengungkapkan tentang jati dirinya itu membuat mereka semua tersentuh. 전 제니가 아니에요. 강한나는 되게 못생기고 지금은 진짜 제가 누군지도 모르겠어. 한나가 저예요.
kejadian itu, sekarang Jennie kembali menggunakan nama lamanya yaitu Kang Hana dan mulai merilis ulang lagu-lagu miliknya dengan nama aslinya. Ya, walaupun masih ada fans-fans yang kecewa dengan sosok Hana, namun hal itu tentunya tak membuatnya putus asa karena yang paling penting hubungannya dengan orang-orang terdekat sudah kembali seperti semula. Dan di akhir cerita juga diperlihatkan dokter yang mengoperasi Hana jadi sangat kebanjiran pasien, dimana tentunya semua itu tak lepas dari jasa Hana, seorang diva bersuara indah. Oke deh people, makasih ya udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.